Halo adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Kak Tiar pada materi pembelajaran sosiologi. Nah, pada bagian ini kita masih mempelajari tentang sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji tentang fenomena atau gejala sosial. Nah, pada bagian 3 ini kita akan membahas tentang latihan soal-soal di paket 1. Setelah latihan soal-soal di paket 1, Kak Tiar juga sudah siapkan kuis untuk adik-adik kerjakan sebagai latihan lanjutan dari soal-soal pada buku coding yang Kak Tiar ambilkan dari materi dan subbab yang sering keluar pada ujian nasional, SBMPTN atau UTBK, serta ulangan-ulangan harian. Untuk itu, mari kita simak bersama adik-adik. Selamat belajar. Nah, adik-adik semua, untuk pembahasan kali ini kita akan coba melatih untuk soal-soal yang ada di coding kita. Kita lihat yang pertama, adik-adik kita sambil buka codingnya, nomor 1. Tingginya angka putus sekolah tidak hanya disebabkan oleh rendahnya tingkat ekonomi keluarga, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya dukungan orang tua dan kebijakan pendidikan yang sifatnya nasional, serta faktor-faktor yang lainnya. Nah, hal tersebut memperlihatkan bahwa gejala sosial bersifat apa nih adik-adik semua? Nah, kita lihat soalnya, katanya di sini terkait dengan yang namanya faktor ya, penyebab tentang tingginya angka putus sekolah bagi siswa ternyata tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. Ya, di sini ada rendahnya tingkat ekonomi, ada rendahnya dukungan orang tua, serta kebijakan pendidikan nasional. Nah, ditambah soalnya ada faktor lain. Berarti, adik-adik semua, kita bisa katakan bahwa gejala sosial itu bersifat kompleks. Kita bisa buktikan bahwa dalam soal tadi yang sudah kita bahas bersama bahwa gejala sosial yang disebutkan pada soal tidak hanya berasal dari satu aspek saja, tetapi gabungan dari berbagai aspek. Maka di sini jawaban yang tepat adalah yang B, adik-adik sekalian. Nah, nomor 1 sudah clear. Kita lanjutkan adik-adik semua ke nomor 2. Gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat lebih cepat berubah bila dibandingkan dengan gejala-gejala alam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa gejala sosial bersifat bagaimana adik-adik? Nah, maka kalau kita lihat dalam kenyataannya bahwa gejala sosial dalam ilmu sosial memang lebih cepat berubah, tidak statis, ya tidak diam dibandingkan dengan gejala-gejala alam yang pasti seperti itu. Ya, karena ada hukum alam yang memang lebih pasti. Nah, dengan demikian gejala sosial yang diuraikan pada soal tepat kita pilih jawabannya adalah relatif. Karena makna relatif di sini adalah selalu berubah-ubah, ya dinamis, tidak bisa diam pada satu sisi saja. Nah, maka dari itu adik-adik semua kita pun bisa melihat secara kasat mata bahwa memang gejala sosial di masyarakat kita ini sangat dinamis, ya selalu berkembang terus adik-adik semua. Ya tentu kita bisa merasakannya, ya tidak hanya berkembang secara teori, tapi memang gejala sosial secara fenomena pun kita bisa lihat di dalam masyarakat kita. Nah, adik-adik semua, ya nomor 2 selesai. Oke, yuk kita lanjutkan adik-adik semua. Ya, kita lihat lagi di sini di coding kita. Kita langsung lompat ke nomor 3 adik-adik. Nah, naluri yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial adalah naluri yang seperti apa sih? Tentu di sini manusia punya naluri gregariusness. Ya, tentu gregariusness di sini adalah naluri atau keinginan untuk hidup bersama dengan individu lain, dan seorang individu tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk mendampingi atau hidup bersama dengan dia, dan nantinya akan membentuk kelompok sosial yang beragam. Nah, maka dari itu di sini gregariusness kita juga bisa lihat manusia sebagai zoon politikun, ya, yang memang pada intinya adalah manusia ingin hidup bersama dengan individu lainnya. Maka jawaban D di sini sangat tepat. Oke adik-adik, ya untuk nomor 3 selesai.
Nah, coba kita lihat di nomor 5 adik-adik. Ini Katiar berikan catatan tersendiri karena memang soal ini keluar pada ujian nasional 2017. Nah, adik-adik semua kita lihat di sini, lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa yang mengakibatkan perubahan sosial mendasar di Eropa Barat pada abad ke-19. Nah, peristiwa pentingnya adalah Revolusi Prancis adik-adik semua yang mengakibatkan perubahan mendasar dalam sistem apa? Adik-adik semua. Nah, di sini ya soal sudah menanyakan tentang Revolusi Prancis yang mana sudah kita bahas bersama dalam video sebelumnya bahwa di sini kesewenang-wenangan Raja Louis dan permaisurinya itu sampai mereka berakhir di pisau guillotine ya karena penyerangan penjara Bastille oleh rakyat saat itu menentang kesewenang-wenangan kediktatoran raja. Nah, maka dari itu ya sejak saat itu memang kerajaan Prancis berubah menjadi republik. Maka di sini jawaban yang tepat adalah C, ya, sistem politik yang berubah secara mendasar di Prancis. Lalu nanti akan memunculkan Auguste Comte sebagai salah satu tokoh sosiologi yang memang kita sebut sebagai bapak sosiologi dunia, yang kemudian dia meletakkan dasar-dasar ilmu sosiologi dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Nah, adik-adik semua, untuk nomor 5 ini kakak tandai memang karena sangat penting dan tingkat keluarnya cukup tinggi, terutama pada ujian nasional dan soal-soal masuk perguruan tinggi negeri dalam UTBK, SBMPTN. Nah, adik-adik semua, nomor 5 kita clear. Oke, kita lanjutkan adik-adik semua ke yang berikutnya di sini. Oke, nomor 6 adik-adik semua. Nah, jika membaca soal ini tentu adik-adik semua ya bagi penggemar K-pop apalagi, wah ini sangat luar biasa. Nah, merebaknya fenomena K-pop akhir-akhir ini ya lebih tepat kalau kita kaji dengan cabang sosiologi apa, adik-adik. Nah, maka di sini sudah jelas jawabannya bahwa fenomena K-pop ya adalah sebuah fenomena budaya dari Korea Selatan yang memang merebak luas, menjamur ke seluruh belahan dunia, ya, ke hampir seluruh belahan dunia ini. Nah, termasuk adik-adik yang mengemari K-pop mungkin, tokoh-tokohnya kalian pasti tahu, ada Jungkook, ya, lalu juga sebagainya. Ya, kalau dulu zaman Katiar ada yang namanya Meteor Garden, F4, FC, nah itu juga bagian dari budaya Korea. Nah, adik-adik semua jawabannya sudah jelas bahwa sosiologi budaya tepat kiranya untuk menjelaskan fenomena K-pop yang akhir-akhir ini lagi menjamur di seluruh dunia. Nomor 6 adalah yang A. Oke, adik-adik semua kita lanjutkan ke nomor 9. Kita lihat pernyataan berikut. Tips dari kakak adalah jika adik-adik semua menemui soal yang seperti ini, ada pernyataan terlebih dahulu sebelum adik-adik menjawab dari pernyataan yang telah disajikan, maka tipsnya adalah kakak minta adik-adik baca soalnya terlebih dahulu, baru lihat nanti ke pilihan-pilihan yang disajikan oleh soal. Nah, kita lihat di sini yang termasuk dalam kajian sosiologi adalah, kita lihat pilihannya ada nomor 1. Media massa memegang peranan penting dalam pemberitaan. Yang kedua, kandungan zat berbahaya dalam makanan dan minuman. Yang ketiga, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang keempat, sekelompok orang melakukan demo di depan istana negara. Yang kelima adalah hubungan sesama muslim diikat oleh nilai-nilai Al-Quran. Nah, maka di sini ke dalam kajian sosiologi, adik-adik semua, mari kita ingat kembali, objek kajian sosiologi adalah masyarakat dengan hubungan-hubungan sosialnya, masyarakat dengan fakta-fakta sosial yang ada. Maka kita lihat berdasarkan pernyataan-pernyataan tadi dari nomor 1 sampai 5, maka yang termasuk objek kajian sosiologi adalah yang C, 1, 3, dan 5. Ya, pilihan C tepat karena sesuai dengan teorinya, yakni objek kajian sosiologi adalah manusia dengan hubungan sosialnya. Oke, ya seperti itu. Nah, adik-adik semua, oke, untuk nomor 9 clear, jawabannya adalah C.
Karena objek kajian sosiologi adalah sekali lagi manusia dengan hubungan sosial di sekitar dia. Oke, adik-adik nomor 9 selesai. Nah, coba kita lanjutkan di nomor 10. Soal berikut ini sering muncul pada ujian nasional adik-adik semua di nomor-nomor yang awal. Nah, soalnya adalah berikut yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup sosiologi adalah, nah, tidak termasuk berarti di sini adalah kecualinya adik-adik. Nah, yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup sosiologi adalah di sini sudah kita baca pilihan jawabannya dan jawabannya adalah E. Kenapa demikian adik-adik? Karena terkait dengan pola pembagian kekuasaan dan budaya dalam masyarakat, maka itu konsep kajiannya lebih kepada ilmu politik dan ilmu budaya. Sementara pilihan A, B, C, dan D itu sudah jelas merupakan bagian dari kajian sosiologi yang adik-adik akan pelajari secara bertahap dari kelas 10, 11, sampai dengan kelas 12 nanti. Apalagi jika nanti adik-adik masuk ke jurusan sosiologi di PTN terkenal, maka hal ini akan kita bahas lebih mendalam. Oke adik-adik semua, kira-kira nomor 10 seperti itu. Nah, kita lanjutkan adik-adik semua. Oke, kita lihat nomor 11. Sama pemecahan masalahnya dengan soal yang bertipe sama sebelumnya. Kak Tiar minta adik-adik baca terlebih dahulu soalnya. Nah, kita lihat di sini pernyataan yang menunjukkan adanya masalah sosial ya terdapat pada nomor berapa. Nah, adik-adik semua, masalah sosial apa sih masalah? Kan gitu ya, atau masalah sosial. Nah, masalah sosial adalah sebuah hal yang terjadi atau masalah yang terjadi karena ada ketimpangan antara kenyataan dengan harapan yang terjadi. Maka dengan bahasa ilmu hukum bisa kita katakan bahwa dengan the king ya, Ganesha Operation selalu menyajikan the king sehingga adik-adik bisa menghafal suatu konsep dengan mudah. Sekali lagi, ini adalah fitur unggulan dari Ganesha Operation. Nah, adik-adik semua, kita lihat bahwa di sini masalah adalah ketimpangan dari yang diharapkan ya dibandingkan dengan kenyataannya. Nah, das Sollen versus das Sein. Nah, maka dari itu adik-adik semua, masalah sosial kita bisa lihat jawabannya adalah A. Kenaikan harga barang-barang membuat rakyat menjerit dan memaksa mereka untuk berhemat. Itu sudah pasti. Yang kedua, terjadi pemutusan kerja secara massal sehingga terjadi pengangguran besar-besaran. Oke. Lalu yang ketiga adalah kepercayaan masyarakat terhadap partai politik berkurang karena ada perilaku elit politik yang seringkali membuat kegaduhan. Ini adalah masalah sosial. Sementara nomor 4 dan 5 tidak dikategorikan sebagai masalah sosial karena tingkat kerumitannya tidak tinggi. Ya, adik-adik semua seperti itu untuk nomor 11. Nah, kita lihat untuk nomor 12 adik-adik semua. Objek kajian sosiologi yang membahas kekuatan eksternal yang mempengaruhi tindakan dan perilaku individu yang bersifat memaksa itu dinamakan. Nah, adik-adik semua, kita akan mempelajari lebih lanjut soal nomor 12 ini pada bagian-bagian selanjutnya. Namun, secara umum adalah adanya kekuatan eksternal, berarti adanya kekuatan dari luar diri kita yang memaksa, yang objektif, tapi kita dituntut untuk menaati itu. Sehingga jika dilanggar, maka kita akan berperilaku menyimpang. Nah, adik-adik semua, contoh konkretnya adalah di sini misalnya ada aturan sekolah, aturan dalam keluarga, adanya pihak kepolisian lalu lintas yang sedang melaksanakan razia di depan kita, razia surat-surat misalkan, atau yang sekarang lagi ngetren adalah ketika COVID-19 banyak satuan polisi Pamong Praja yang memeriksa kelengkapan masker, itu adalah fakta sosial dan kita harus mentaati itu. Maka jawabannya adalah C. Nah, adik-adik semua, kita lihat juga kembali nomor 17. Kalau tadi nomor 12 sudah.
Revolusi industri di Inggris merupakan salah satu peristiwa penting yang melatar belakangi lahirnya sosiologi. Revolusi industri juga melahirkan tatanan ekonomi sosial baru di masyarakat Eropa, yaitu, nah, adik-adik semua, ini adalah soal ujian nasional. Nah, yang ditanyakan adalah revolusi industri. Artinya apa? Kita harus paham bahwa revolusi industri yang terjadi di Inggris itu adalah revolusi yang sangat memukul manusia, yang membuat individu terpukul karena harus menjadi pengangguran karena tenaga mereka digantikan oleh mesin. Maka disinilah yang punya modal yang menguasai keadaan, maka ekonominya dinamakan dengan istilah kapitalisme. Karena sekelompok pemodal, tentu mereka punya uang, punya dana, sehingga bisa menjadi penguasa dan memiliki alat-alat produksi. Oke, adik-adik, nomor 17 seperti itu pembahasannya. Nah, kita lihat. Oke, nomor 18 di sini. Ya, maraknya angka korupsi di Indonesia tidak terlepas dari mental manusianya, di mana seseorang ingin memperoleh kekayaan dan kekuasaan dengan cara yang instan, mudah, gampang, tentu menyimpang. Nah, korupsi merupakan masalah apa? Jika dilihat ditinjau dari soal di atas, di sini ada kata-kata mental manusia atau mental masyarakat, berarti ya korupsi terjadi karena faktor mental yang lemah, ingin instan, suka nerabas, robot sana sini, ya itu karena faktor budaya. Maka nomor 18 adalah yang B. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan soal-soal pada paket 1 ini tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Dan kakak minta di dalam paket ini juga ada latihan kuis ya, yang adik-adik juga bisa menjawab secara mandiri. Nanti kalau ada yang tidak bisa, maka kita bisa menanyakan baik itu secara online lewat WhatsApp ataupun adik-adik menemui kakak di Ganesha Operation terdekat untuk bersama-sama kita membahas hal-hal yang memang belum dipahami dari soal-soal kuis atau dari PR, tugas, dan lain sebagainya. Demikianlah paket 1 ini kakak akhiri. Terima kasih adik-adik semua, selamat belajar, sukses selalu.